dengar kata mertua saja orang sudah takut. Mertua itu bukan orang jahat. Bagaimana kalau punya suami yang tidak bekerja? Jadi saya yang mencari nafkah, Dia yang yang ngurus rumah tangga. cari suami itu yang pertama dilihat penghasilannya. Dompet. Hai sahabat rantau, Selamat datang di dunia anak rantau. Oke sahabat rantau, jadi hari ini agak sedikit berbeda. Yang biasanya anak rantau itu acara-acaranya makan-makan, jalan-jalan atau apalah. Tapi hari ini khusus anak rantau akan membuat podcast pembahasan tentang pernikahan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan anak rantau jawab seputar pernikahan. Jadi nih kami akan ditanyakan sama ibu yang sudah menikah tapi rahasia. Jadi rahasia, nama dan apa-apanya itu rahasia. Oke, Iya. dia ini akan mendengar jawaban kami seputar pernikahan karena dia ini sudah menikah. Jadi sudah punya pengalaman soal pernikahan. Oke, apa pertanyaannya? Ayo, mulai. Pertanyaan pertama. Jeng. Siapkah kalian menikah? Ibu Ena, tolong jawab. Siap. Oh, iya, siapnya begitu sekali. Merdeka. Merdeka. Oke, kalau soal pertanyaan menikah, kesiapan itu dilihat dari usia, tapi dilihatlah dari bagaimana kita sudah siap untuk menjalani rumah tangga atau belum. Dan alhamdulillah, saya pribadi sangat siap. Ibu Ena, bagaimana siap? Siap. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Menurut kalian pernikahan yang bahagia itu seperti apa? Ibu dulu. Ibu kan sudah lagi ancang-ancang mau menikah di tahun ini. Pernikahan bahagia yang pasti saling mencintai, saling menyayangi, saling mengerti. Kalau di dalam konteks pernikahan sih sepertinya agak berbeda ya. Saling menyayangi, saling mengertinya. Sebenarnya itu jadi PR juga. Jadi PR bagaimana cara kita untuk Bahagia. mendapatkan pasangan yang betul-betul seperti harapan masing-masing toh. Konteks pernikahan yang bahagia itu yang paling penting itu sih saling mengerti. Terus apa yang kurang di istri sama suami bisa saling menerima, saling melengkapi. Sebatas itu sih. Kalau saya, pernikahan yang bahagia itu seperti apa? Pernikahan yang bahagia itu saya menjadi kelengkapan kebahagiaan untuk suami dan begitupun sebaliknya suami. Jadi apa yang kurang dari saya dilengkapi sama suami, apa yang kurang dari suami dilengkapi sama saya. Itu sudah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Oke, itu saja. Pertanyaan Lanjut. ketiga. Jika suami melarang untuk berkarir, apa pendapat Anda? Wow. Pertanyaan ini yang menjadi Ini pertanyaan yang Masih- terlalu berat untuk kita diperbincangkan selama ini. Oke, kalau saya, jika suami melarang untuk berkarir, wow, kalau karir dan saya sudah disatukan jadi satu. Jadi jika suami melarang, sudah bisa saya pun tidak bisa. Itu akan menjadi beban yang berat untuk saya. Intinya sebelum menikah dibicarakan dulu bagaimana setelah menikah, karena saya akan tetap berkarir, saya akan tetap bekerja. Sayang ijazah kalau harus nganggur, kalau harus disimpan dalam lemari. Yang penting saya kerja, tidak melupakan kodrat saya sebagai seorang ibu, tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tetap berjalan bersama. Jadi kerjaan tetap, ibu tetap, suami tetap. Yang penting pintar-pintar bagi waktu. Itu saja. ceritanya sama ini. Itu yang bikin galau Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Jadi Sampai alasan kami belum menikah bukan karena belum siap, tapi karena itu calon-calon sekarang itu maunya dekat sama suami, sementara kita kerjanya seperti sekarang saja pindah-pindah. Kan kontrak, jadi dari satu daerah ke satu daerah, dan itu akan berat untuk pernikahan.
Bagaimana cara mengatasi keuangan dalam rumah tangga jika pendapatan suami lebih kecil? Oh, oh. Bagaimana? Kalau pendapatan suami lebih kecil, jadi ceritanya nih sama-sama Kerja. berpendapatan atau bagaimana? Iya, sama-sama. Jadi sama-sama punya penghasilan, tapi Oh, penghasilan sama-sama suami punya penghasilan. kecil di bawah istri. Oke, karena di dalam pernikahan itu seorang istri adalah bendahara. Jadi kalau memang pendapatan suami kurang, ya pendapatan dari istri yang harus Lengkapi. lengkapi itu. Seperti itu sih. Simpel. Yang penting ini ya, maksudnya kalau pendapatan istri lebih besar dari suami, jangan istri seolah-olah, oh iya pendapatan saya lebih besar, jadi saya yang harusnya mengatur. Maksudnya jadi jangan kita membuat seolah-olah suami itu merasa dikucilkan. Jadi aduh, Nah, salah jangan kalau begitu. karena saya pendapatannya kecil, istri pendapatannya besar, istri mau beli ini nih, terus suami bilang jangan, karena itu sesuatu yang bukan tidak terlalu penting dalam rumah tangga, tapi karena istri berpikir bahwa saya pendapatannya lebih besar di dalam keluarga ini, saya yang mengatur semuanya, jadi apapun yang saya mau saya harus beli walaupun suami tidak setuju. Itu salah, karena suami tetap kepala keluarga, suami tetap pemimpin, suami tetap bos di dalam rumah tangga. Jadi walaupun istri penghasilannya besar dan suami penghasilannya kecil, apapun yang terjadi kita minta persetujuan suami dulu. Apapun yang kita melakukan, minta pendapat dan persetujuan suami. Dan itu sebenarnya yang ditakutkan dari para suami yang Iya. melarang istri untuk bekerja. Itu mungkin salah satunya. Jadi kadang suami itu takut kalau pendapatan istri lebih besar, malah istri yang jadi Dia yang lebih vokal dominan. dalam keluarga, dia yang dominan dalam keluarga. Jadi dia kasihan, dia merasa di bawah sekali, dia merasa minder sama pendapatan istri. Jadi istri juga sebenarnya harus mengerti itu sih. Bagaimana perasaan suami. Iya, kayaknya seperti itu. Oke. Oke. Ibu, pertanyaan berikutnya. Lanjut. Bagaimana jika setelah menikah masih tinggal sama mertua? Wow. Wah. Karena saya anak pertama, jadi saya belum berpengalaman saudara-saudara yang tinggal sama mertua. Ibu, mungkin ada kakak yang sudah menikah dan Iya ada. oke. Ada, dan itu Berat. Itu berat. Beratnya di Beratnya di istri sebenarnya, kan kakak saya tuh laki-laki. Jadi ceritanya nih yang perempuan kakak ipar. Karena mama saya sedikit temperamen. Jadi di rumah tuh kayaknya kakak ipar ini kayaknya merasa dikucilkan, merasa Apa-apa apa yang dia bikin itu Salah. salah, terus jadi kebayang sendiri gitu. Ih, bagaimana kalau nanti Jadi ibu trauma begitu, takut. takut, sebenarnya takut. Sebenarnya takut. Pasti Kain kalau lihat begitu juga takut. Kalau dapat Mertua seperti mertua itu. yang diam-diam, yang baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau dapat yang begitu pasti ada perasaan takut lah. Jadi kalau menikah sih sebenarnya yang menurut saya yang diinginkan, jangan tinggal sama mertua deh. Memang sih Maksudnya menghindari masalah-masalah yang jadi diinginkan juga sih. kadang akhirnya jadi salah paham antara keluarga. Jadi walaupun kita kos atau kita punya gubuk, yang penting tinggal sendiri. Tapi maksudnya bukan berarti membenci mertua. Jadi bukan berarti kayak dengar kata mertua saja orang sudah takut, bukan. Iya, bukan begitu juga sih. Tapi menghindari pertengkaran konflik-konflik. di dalam keluarga, daripada nanti apa-apa saya yang tersinggung terus mengadu ke suami jadi bertengkar sama mertua, orang tuanya sendiri, sama saudaranya. mendingan kita menghindari itu. Jadi kalau sudah menikah, alangkah baiknya tinggal sendiri. Tapi kalau seandainya ada yang tidak ada pilihan lain selain tinggal sama mertua, tidak apa-apa sih sebenarnya. Mertua itu bukan orang jahat. Kita anggap saja mertua itu orang tua sendiri. Jadi bikin baik saja sama mertua. Sejahat-jahatnya harimau tidak mungkin dia makan anak sendiri. Jadi kalau kita sudah menikah, kita sudah jadi anak untuk dia juga. Bagaimana kalau punya suami yang tidak bekerja? Bagaimana kalau punya suami yang tidak bekerja? Ini nih biar ada yang tahu. Jadi kalau ada yang suka,
tapi belum punya pekerjaan, dia harus melangkah kemana? Bagaimana? Jadi kalau dia yang tidak punya pekerjaan, terus saya ada pekerjaan. Jadi, Gampang sih. ya sudah, dia kerja Tinggal- rumah tangga. Tinggal masak, bertukar gak cuci. tanggung jawab. Jadi saya yang mencari nafkah, Dia yang yang urus rumah tangga. boleh. Tapi maksudnya begini, seandainya dia begitu, terus ibu ini sebagai yang pencari nafkah, apakah ibu akan menganggap bahwa oh saya nih yang mencari nafkah, jadi saya mengatur? Ya iya. Akhirnya suami bukan pemimpin lagi, tapi ibu yang jadi pemimpin. Kan ada yang maksudnya, apakah ibu akan berpikir seperti itu atau malah tidak, dia tetap pemimpin, saya tetap makmunnya. Jadi ya, Ya seharusnya kan begitu, Ah. tetap laki-laki. tapi kalau Imamnya, ya mungkin nanti dibicarakan. Oke, jadi pekerjaan itu kayak hal utama. Kriteria mencari suami itu yang pertama dilihat saat sekarang ini bukan dari ganteng, tinggi, putih, bersih, kayaknya bukan lagi. Tapi dilihat dari penghasilannya. Dompet. Matre nih kan. Itu materi. Bukan materi, hidup ini Butuh uang butuh loh. uang. Maksudnya kalau seandainya ketika dapat suami yang tidak punya pekerjaan nih, yang betul-betul tidak punya kita pekerjaan, juga tidak tahu nanti jodoh sama orang yang ah, bagaimana kan. andaikan yang tidak punya Andaikan. pekerjaan, maksudnya bukan yang ada pilihan-pilihan sekali, kan ada yang bisa pekerjaannya mungkin nelayan atau petani, tapi ini yang betul-betul tidak ada pekerjaan sama sekali, yang akhirnya dia harus berperan mengganti tugas istri di rumah. Kalau seandainya dapat suami seperti itu, ya boleh juga si suami tetap jadi ibu rumah tangga di rumah dan si istri jadi bapak rumah tangga untuk mencari nafkah. Tapi yang penting jangan melupakan kalau suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jadi Tapi kita kadang istri, kalau- posisikannya kita bukan, Kadang kalau kita kita istri. keenakan begitu, Iya, jadi merasa banyak yang seperti itu. Jadi jangan lupakan istri, karena dalam agama suami tetap pemimpin. Oke, pertanyaan berikutnya. Cuman itu selesai. 5 selesai. Jadi itu pendapat anak rantau soal pernikahan, seputar pernikahan. Dan kami belum menikah, jadi belum punya banyak pengalaman tentang pernikahan. Oke, sahabat setelah rantau. pembahasan yang Begitu panjang, begitu panjang. begitu serius, dan begitu berat pembahasan kali ini. Itu pendapat anak rantau soal pernikahan. Jadi untuk sahabat rantau yang punya pendapat sendiri atau yang punya masukan soal pernikahan, untuk kami berdua, agar kami punya dasar tentang pernikahan itu sebelum kami menikah, Seperti itu dasar. silakan komen di bawah saran-saran apapun itu, supaya masukan apapun itu, supaya kami Ada juga kritik, sedikit kritik atau apa tentang pernikahan. silakan komen di bawah ya. Oke, Sahabat rantau, jangan lupa ya like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan